warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam amma ba'du. Alhamdulillah, kesempatan yang barakah ini insyaallah sesuai dengan tema saya akan menyampaikan pembahasan fikih yang mungkin kita harus memiliki beberapa kesepakatan dulu untuk masuk ke dalam fikih muqaranah. Yang pertama, untuk masuk kepada fikih muqaranah itu kita akan menjelajahi berbagai pendapat para ulama sehingga kita tidak bisa kemudian menghukumi sesuatu dengan pemahaman kita. Artinya seperti ini. Oh, ini sangat berbeda. Berarti ini salah, nggak bisa. Karena fikih muqaranah itu lintas dari pendapat para ulama antar mazhab itu mereka berbeda-beda. Mereka mendatangkan dalil, mereka menyampaikan dengan metode usul yang diikuti oleh para imam sesuai dengan mazhabnya masing-masing, sehingga melahirkan hukum yang itu bisa jadi berbeda. Dan nanti insyaallah kita akan dapati di dalam pembahasan ini. Kemudian yang kedua, hal-hal yang kita bahas atau kita terima kadang itu sesuatu yang ganjil atau yang tidak umum ada di masyarakat. Maka sebagai tujuan apa yang saya sampaikan, yakni untuk mengantisipasi ketika kita mendapati pemahaman seseorang yang berbeda dengan pemahaman kita, maka setidaknya kita tahu alasan mereka. Jadi tidak serta-merta kemudian menyalahkan. Karena khawatirnya, karena keterbatasan ilmu kita, kemudian kita menyalahkan orang yang pada dasarnya itu benar, cuma beda jalur guru dari kita. Iya. Maka apa yang saya sampaikan atau saya bawakan, kita merujuk kepada dua buku muqaranah, yang satu klasik, yang satu kontemporer. Yang satu Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rushd Al-Hafiz Al-Andalusi Al-Maliki, beliau bermadzhab Maliki. Yang satu Abdurrahman Al-Jazari atau Al-Jazairi, beliau termasuk eranya dari era akhir atau kontemporer. Sepertinya sinyalnya susah. Iya. Ini saya pakai Tethering ada, Tethering mas. Biasanya mas sakit Tethering mas Nur. dengan mungkin saya akan campur bahasa Indonesia kemudian dengan bahasa Jawa, karena salah satu terjadinya ikhtilaf atau perselisihan di tempat kita itu karena ketika para alim guru-guru kita dulu itu menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa kita, itu kadang memilih padanan kata yang benar itu susah, sehingga dipilihlah satu kata yang sebenarnya adalah tafsiran, bukan terjemahan tapi tafsiran, yang mana nanti beda orang bisa jadi beda. Misalnya contoh, ya. Contoh kata-kata faroya itu bisa diterjemahkan dalam bahasa Arab dengan qata'a. Ditafsirkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa ngetok atau motong. Nah, sekarang saya bertanya aja dengan ngetok itu, misal tali dipotong, itu pedot sama sekali, atau misalnya jalinan itu tali tampar nih kan kata nih apa? Itu dari 5 jalinan 4 itu terpotong, 1 tidak, namanya dipotong enggak? Enggak terpotong, gitu. Tapi kata-kata faroya itu sudah maknanya sama.
Jadi kadang perbedaan pemilihan kata itu menghasilkan hasil yang berbeda juga. Kemudian juga contoh, kita tahu kata jaza dalam bahasa Arab yang artinya kita mungkin diri. Nah, sapi diri, sapi diri, domba diri, itu pandangan kita usia berapa? Nah, itu sudah benar-benar Mas. Karena ada pendapat lain yang mengatakan tidak seperti diri itu 8 bulan. Atau yang mengatakan diri itu adalah berapapun usianya, yang penting sudah bahasa Jawa ini wangun di sendiri. Jadi perbedaan interpretasi dari para ulama itulah yang menghasilkan perbedaan-perbedaan pendapat. Dan kadang diterima di masyarakat, kemudian menggunakan kata sakti pokoknya. Raningnya berarti keliru, bitoraku berarti kayak keliru, ini bid'ah, ini sesat dan sebagainya. Menjadikan permasalahan di masyarakat kaum muslimin itu bukan semakin terurai, tapi makin runyam. Tadarullah ini juga susah putus-putus terus. Mungkin ini takdir Allah untuk mereka adakan kajian juga. Nah, kita masuk ya. Sekarang yang pertama, kita masuk kepada yang namanya sembelihan. Kita tahu bahwasanya di dalam sembelihan Islam itu ada dua macam. Sembelihan yang sifatnya mubah, yang satunya bersifat ta'abudiyah. Nah, yang ta'abudiyah ini berikatan dengan ibadah. Maka kita mengenal beberapa jenis binatang yang boleh disembelih untuk ibadah. Pertama adalah domba, kedua adalah kambing, kemudian yang ketiga sapi, yang keempat adalah unta. Nah, di luar ini adalah yang mubah. Nah, mubah ini saja perselisihannya banyak sekali. Luwak itu boleh dimakan dalam mazhab Hambali dan Syafi'i dan Hambali. Tetapi di dalam mazhab Maliki tidak boleh. Di mazhab yang lain, lantai itu boleh dimakan, dalam Hambali tidak boleh. Dalam mazhab Syafi'i, buaya itu boleh dimakan, dalam Hambali tidak boleh. Kemudian anjing laut dalam mazhab Hambali boleh, dalam mazhab Maliki tidak boleh. Jadi ada perbedaan-perbedaan seperti ini. Ini dalam masalah yang mubah. Dan dalam masalah yang ibadah itu juga terjadi perbedaan. Kita masuk di pembahasan pertama, permasalahan tentang binatang yang boleh disembelih untuk ibadah. Pertama, permasalahan tentang domba. Untuk usia domba yang dibolehkan untuk sembelihan ibadah, maka apakah terjadi perselisihan? Iya. Sebagian Syafi'iyah mengatakan 6 bulan sudah boleh karena dianggap jazaa. Alhamdulillah tidak melihat kepada ukurannya, pokoknya 6 bulan boleh. Semuanya ini mudamat mana. Kemudian Hanafiyah melihat 6 bulan atau lebih itu belum. Kecuali dagingnya atau apa gitu bahasa Jawa ini itu lemune itu sudah sama dengan binatang yang sudah seusia musimah atau 1 tahun. Yang Syafi'iyah yang lain juga ada pendapat harus 1 tahun. Hanafiyah dan Malikiyah sama, harus 1 tahun. Maksudnya apa saya sampaikan? Maka agar nanti di masyarakat ketika ada pemahaman salah seorang dari warga kita yang ingin berkurban atau ingin akikah dan sebagainya, menyembelih binatang yang usianya kurang dari 1 tahun, berarti kita bisa memberikan untuk jangan-jangan ini orang belajar dari mazhab Hambali. Yang meskipun bacanya dari internet di Google, ketemunya adalah pendapat dari mazhab Hambali. Atau dia menyalahkan tetangganya.
kemarin itu nggak sah itu saya tahu tuh. Wong itu pas brojol itu saya ngerti itu nang dari tanggoku. Kita tanggal itu siangnya kan salah sasi kok wis dikurban kan bisa kan. Maka kita bisa memberikan itu. Oh, mungkin Pak Niko Mandago sana sekali dengan kita. Mungkin mereka nganggapnya adalah Hanabilah atau sebagian Syafi'iyah. Jadi kan itu Mandago Hanabi. Kenapa tuh? Paham nih, Pak Madhab ini Pak Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali pun Pak nih. Kemudian permasalahan kambing. Kambing ini sepakat jumhurnya mengatakan 1 tahun musinah. Cuma kata-kata musinah ini beda pendapat Pak ternyata. Ada yang mengatakan dia 1 tahun utuh. Ada yang mengatakan bahwasanya musinah dari kata musinah itu diambil dari kata sinun dan satu lagi mengatakan dari kata sanatun. Jadi kalau yang mengatakan sinun itu artinya adalah gigi. Artinya dia harus ganti gigi depan yang dua itu. Bahasa Jawa itu poel. Jadi kalau sudah 1 tahun yang poel dereng sah. Yang satunya mengatakan musinah ini diambil dari kata sana tahun. Jadi sudah sampai tahunnya sudah 1 tahun. Ilmunya ditemukan ini kurang ketemu. Karena menerjemahkan dari bahasa Arab sudah beda kata-katanya. Yang satu kata tujuh model, yang satu mengatakan 7 setahun. Nanti ya, itu di KTP ini pokok kalau dia kelahiran pokok di setahun. Itu nanti masih ngelatih kamu di tahun berdua. Tapi untungnya role model. Ini apa namanya sering terjadi perselisihan di masyarakat seperti ini. Ya. Maka kembali kami sampaikan kenapa agar kita itu insya Allah ini yang hadir biasanya nanti jadi panitia. Biasanya begitu. Nah, maka seorang panitia di dalam ibadah kurban atau paling tidak menjadi wong Jawa ini takonan di masyarakat. Ketika ada tetangga akikolah itu kita bisa memberikan solusi bukan malah berikutnya. Ada orang lalu, Pak ini mau pakai kan, boleh berdua semua di koperasi, orang sah. Nah ini didatangi lagi, orang sah boleh mengenai, sah kita nih. Harus beli lagi padahal sudah. Cuma ada satu pendapat dari Maliki yang setahu saya yang mengharuskan usianya adalah 2 tahun untuk kambing Jawa itu. Nah, kemudian untuk sapi itu selain Malikiyah minimal usianya 2 tahun. Nah, cuma 2 tahun ini beda pendapat lagi Pak. Ada yang mempersyaratkan 2 tahun itu kata-kata 2 tahun masuk ke tahun ketiga minimal masuknya itu sebulan. Jadi 2 tahun pemarian tambah sebulan 29 atau 30 hari. Nah masuk hari selanjutnya atau bulan selanjutnya baru dikatakan masuk tahun ketiga. Dan Nabilah mengatakan bahwa sebetulnya setahun lelai jam 4 sore, besok setahun jam 5 sore kemudian 2 tahun. Ternyata ada beda. Ada beda-beda pendapat. Ini masih semakin kita masuk ke sana nanti semakin kita temukan hal-hal yang beda-beda lagi. Kemudian unta dibahas betul-betul. Unta itu minimal 5 tahun. Dan kalau mau kurban unta, saya ada kontak teman yang bisa mendatangkan unta dari Australia. Nah, itu dari usianya. Nah ini sekarang masuk pada kriterianya. Ini yang unik di sini. Di dalam hadis Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh selainnya, saya lebih banyak menyampaikan hadis nanti dari Imam Ahmad karena sesuai dengan apa yang kami baca di bermantap tadi. Bahkan Nabi SAW jika bersyai amlahain, Nabi SAW menyembelih 2 ekor domba, 2 ekor domba kafronen. Kata amlahain ini ternyata diterjemahkan para ulama beda. Ada yang mengatakan amlahain itu dombanya putih, terus ada warna hitamnya. Nah,
Kemudian ada yang menerjemahkan tentang bahasa Jawa itu putih, potongan, sepat, satu padahal sebagian tafsiran Pak. Nah ini berarti ini bocoran gitu. Kalau jadi kan mengikuti tafsir para ulama untuk berkorban sesuai dengan yang dicontohkan Nabi SAW, maka sebetulnya Allah ilmunya dari domba putih itu, nah Allah ilmunya itu mau dikatakan amlahin, amlahun. Amlahum. Dan amlahin itu kan buah ekor. Kemudian akronain, kambing akronain berarti bertanduk. Kemudian ada yang memahami, berarti kalau kambingnya dugul bagaimana? Dugul itu masih boleh. Kata Imam Ibnu Qudamah di dalam Umdatul Fiqh boleh saja. Kalau memang dari lahirnya. Ya, nanti penelitiannya yang mungkin itu di nek sumungnya mobil. Nah itu nanti. Kemudian kabisyen. Kabisyen itu kita terjemahkan dengan kibas. Kibas ini menolak. Gembel yang besar. Ini bahasanya Jawa bahasa pejantan. Bukan jantan loh Pak, pejantan. Pejantan itu artinya apa? Dia sudah bisa membuahi atau membuat blueprint kambing yang baik. Ya, nanti turutannya apa? Mas, korban bu pedus macet oleh rana itu. Nanti turunnya di situ. Nah, itu hadis yang bisa sampai ke Imam Ahmad seperti itu. Maka turunan dari permasalahan ini kemudian masuk kepada yang namanya salamatul minal uyubi, selamat dari aib. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan tentang 4 kriteria dari binatang yang disembelih tadi harus selamat dari 4 aib. Yang pertama, bahwasanya binatang itu tidak boleh tidak bahasa halusnya apa? Halus gitu. Yang jelas, yang tampak aur, yang tampak ke picak bahasa apa Mas? Buta. Bukan buta ya. Bukan. Buta. Nah, ini kita akan bahas. Jadi gini Pak. Aur dalam bahasa Arab. Aur dalam bahasa Arab itu diterjemahkan ke dalam bahasa kita itu agak susah. Jadi aur itu matanya itu cacat. Entah itu misalnya jemblong atau memang tidak ada matanya atau matanya itu utuh tetapi tidak ada hitamnya atau ada matanya tapi tidak disukai pakan merawat dan sebagainya, itu masih sama, dianggapnya seperti itu. Mungkin bahasa Jawa simmer gitu, seperti itu. Nah, maka dari sini turun batasan dari salam atau minal uyub, batasan dari perkara ini. Kalau kambing atau sapi atau unta atau domba apapun, kalau dia matanya utuh dua, dikasih makan mau makan, tetapi ukuran hitamnya mata itu kurang dari setengah atau sepertiga umumnya, maka sudah dikatakan aur. Angel ini gimana? Kalau dia bisa makan, kelihatan, tapi ukuran mata itu, kalau malah putih hampir, bocoran tadi itu tidak boleh Pak, untuk kurban. Meskipun mungkin organik murah, dan kalau malah itu gede, itu tidak boleh untuk kurban. Cacat ya. Cacat mata. Tetapi
Kalau masih ada hitam-hitamnya, kalau ditutup satu bisa makan, satunya tidak bisa makan, itu tidak dikatakan simmer, masih boleh dikorban. Rumit betul. Maka kriteria cacat mata ini di kalangan para ulama mereka berbeda pendapat. Kalau bisa sempurna maka itu terbaik. Tapi kalau tidak, maka kenapa kami sampaikan seperti ini? Karena nanti jangan itu kita berharap nanti memberi solusi. Maka ketika terjadi kasus di masyarakat, binatang yang dibawa seperti itu, batuk tertutup, pun batuk dicencang, terus garing belek, ternyata diketahui seperti itu. Jadi bisa mengambil sikap. Jangan kemudian terus, wah, betul rasa boleh. Itu gimana rasa hatinya, Pak? Bagaimana perasaan dari saudara kita yang mau berdoa? Jadi permasalahan dari aib yang pertama masalah kebutaan yang jelas butanya. Jadi buta tadi cenderung kepada kemampuan melihat. Yang pertama. Kedua baru kepada fisik mata, bisa makan tapi matanya jemblong, itu sudah lebih lagi. Tapi kalau tutup kok nggak bisa lihat, maka ini masuk ke dalam aur tadi. Kemudian yang kedua permasalahan aib yakni pincang. Nah, pincang ini terjadi pada dua hal. Yang pertama pincang dari lahirnya, maka ini lahir misal kakinya itu cuma 3, ini nggak boleh sama sekali. 4, tapi setunggal itu kalau cilik gantung kawir-kawir itu juga nggak sah. Permasalahannya yang satu cacat karena setelah lahir. Nah, batasannya di mana? Batasnya di sini, Pak. Batasannya adalah ketika binatang itu masih bisa dituntun. Dia berjalan dengan 3 kakinya, menopang dengan 3 kakinya, sedangkan kaki yang satu itu hanya sekedar nempel dan dia jalan. Bahasa Jawa itu iglak-iglik, itu tidak dikatakan pincang. Adik kan pun pincang, Pak. Tapi itu masih boleh. Bukan sempurna, Pak, tapi boleh. Nah, kenapa kami sampaikan seperti ini? Karena kadang terjadi, Pak, sudah dipilih binatangnya sudah sempurna, ternyata yang beli maupun yang jual tombol diri. Kandeng waktu harga mereka diboncengin. Mbuh kepiye tiba. Terus lagi kejar. Maka kita harus bisa berikan solusi, Pak, di situ. Ya, terus muni rasa itu tidak berhenti di situ. Atau sing kamu butuh beras, sing korban pengen kamu pengen pasar, itu boleh dong. Tapi itu jadi susah. Ya, kita harus bisa menentukan di sini. Maka batasan pincang adalah selama dia masih punya 4 kaki dan dia bisa berjalan ke tempat sembelihan. Meskipun dengan 3 kaki, yang satu hanya sekedar numpang nempel, tidak untuk mempernapak. Jadi diklik-diklik di bawah. Saya nggak tahu bahasa halusnya kok. Apakah ada sebagian pendapat yang lebih dari itu, artinya tidak membolehkan? Sebenarnya ada, Pak. Tetapi kita sampaikan batasan yang paling yang mereka masih mengatakan antara makruh sampai kepada mubah boleh saja. Kemudian masalah kurus. Masalah kurus
kata Nabi SAW, kelihatan yang tidak ada sumsumnya. Nah, kata-kata tidak ada sumsumnya ini diterjemahkan susah. Artinya kurus itu juga bingung kita nanti di masyarakat. Maka kurus yang dimaksud adalah selama binatang itu masih memiliki hasil daging. Yang tidak diperbolehkan adalah yang longdet bahasa kita. Sehingga kalau dikeleti rampung menduduk itu ada di tengkleng. Nah, itu yang kalau masih ada dagingnya dalam sedikit-sedikit, bahasa kita kan itu furu. Waduh, bahasanya berarti. Nah, berarti kalau rakebak nih. Wah, ini nganu apa cak dengan tadi cakupannya rakebak. Nah, itu maka masih boleh. Kemudian sakit tidak maridun, yang sakit yang jelas maridun, jelas sakitnya. Nah, dari sakit ini, inilah yang akan kita bahas panjang, banyak rinciannya. Pertama, termasuk sakit adalah binatang itu bunting. Dibahas bunting. Apakah boleh korban dengan binatang betina? Jangan oleh. Tidak ada yang bedakan antara jantan dan betina juga ada. Karena yang diambil adalah daging. Tetapi sebagian ulama mengabdoliyahkan mengutamakan yang jantan karena masalahnya banyak. Kalau seperti di tempat kita, jantan dan betina itu harganya beda. Tapi berbeda pakai vaksin wedok mungkin tak pemainnya seperti itu. Tetapi menurut saya yakin saja selama agama ini masih ada yang akan habis binatang betina. Selama itu jenis bahimatul an'am. Kalau binatang yang lain itu bisa punah, tapi kalau bahimatul an'am termasuk ini akidah kita, keyakinan kita tidak mungkin binatang itu habis. Yang berkurang iya, karena kalau habis berarti agamanya tidak sempurna. Nah, ini masalah akidah. Tidak mungkin kambing itu habis di muka bumi selama agamanya masih berjalan. Kemudian masalah binatang bunting. Kalau binatang bunting ini dia sudah waktunya bayar gambaran mau mas bahasanya dengan apa? Mana kan waktu pas kami udah benar-benar terus yang pertama kalau ini nggak boleh. Nah, larangi itu tidak boleh untuk kurban. Tidak boleh, karena dia termasuk sakit. Yes. Tapi kalau dia boten tadi larangi, kita potongnya gede ini kok, itu masih boleh untuk kurban. Nanti kemudian kalau dia disembelih anaknya, nah ini perbedaan pendapat di sini. Ada yang mengatakan muslim jatuh anak yang mati dewi, maka itu dianggap sah dengan hadis sama. Zakatul janin bizakatil ummi. Sembelihannya janin dengan sembelihannya janin. Nah, madhab yang lain bantah. Jadi ini janin, ini metu. Janin ini nanti dulu. Jadi metu, ini sempat kulit. Ini sempat kulit metu nanti buat janinnya janin kok bayi. Kalau jenenge bayi, dalam bahasa Arab nggak ada bayi sebenarnya. Jenenge bayi nek wedhus dibelek terus brojol sempat bendet kuwi janin apa wis wedhus. Maka sebagian mak yo isih janin. Karena paksa oleh metu. Melu sebelahane mbok nih. Yang satu malah enggak. Ini wis jenenge wedhus, maka keluar harus disembelih. Inilah madhab Hanafiyah, kemudian yang selainnya. Maka jumhurnya kalau binatang itu keluar dan masih sempat hidup minimal membred, itu maka harus disembelih di luar. Meskipun ada yang menggunakan tadi sembelihan induknya, karena perbedaan
perbedaan masalah istilah tadi. Ini janin atau ini sudah kambing. Kemudian yang kedua, masalah sakit. Kalau kuping atau tanduk terpotong atau ekor terpotong. Nah, ini unik Pak di sini. Kalau tanduk itu terpotong lebih dari setengah masih boleh. Kurang dari setengah masih boleh. Setengah. Jadi misalnya kambing itu datang, pun dikencang, qadarullah pedot talinya kemudian sundang-sundangan. Sumune itu coklat dan pucuk. Nah, itu sing panitia bagian keamanan langsung diduting. Itu jogo piye itu ninggal itu ilmunya ora kenceng. Kuwi ijo iki. Nah, itu sesuk boten dari panitia itu. Ya. Maka ini masih boleh. Selama kurang dari kemudian membeli kambing atau sapi yang telinganya itu bisa terpotong. Kadang memelihara kambing itu zaman dulu dari kata pengen gitu, dan mandani ini aku kupingnya diketok V, mana saya diketok apa dibolong, aku dibolongi kabel untuk membedakan satu dengan yang lain. Maka selama yang dikurangi dari telinga ini kurang dari setengah, maka masih boleh. Maka kalau kita beli sapi korban teman-teman ini dibolong kuping ini kan dikalungi, diantini, nomor itu nggak masalah. Jangan kita nggak makan kepada bagian itu sebenarnya. Kemudian lagi masalah ekor. Ya. Nah, ekor itu sengaja dipotong bagaimana? Nah, untuk jenis kambing tertentu, kalau dia sengaja dipotong agar kambingnya gemuk, maka tidak masalah, boleh-boleh saja. Kemudian kalau dia terpotongnya tidak sengaja, artinya dia tidak ditujukan untuk penggemukan, maka ini menjadi tidak boleh. Ini pendapat Syafi'iyah setahu saya, karena cacat. Tetapi sumber pendapat yang lain mengatakan podoai. Terpotong buntutnya, para buntutnya berdua, karena dikiaskan, disamakan dengan binatang yang digemukkan. Digemukkan itu apa bro? Mas, kurang canggih lah ya. Nah, maka dari sini turun lagi Pak, ada turunannya. Ya ini apa? Binatang yang dia dikebiri. Nah, itu kita. Binatang kalau dikebiri boleh atau tidak? Maka Ibnu Qudamah membolehkan. Kemudian yang lain bahkan Hanafiyah mengatakan ya yang bagus seperti itu. Karena kita nggak usah urusannya kasar. Ada orang Arab terpedonya Arab daging. Sehingga kalau dipotong terpedonya, dikebiri, dibuat pandul, itu dagingnya lebih banyak. Maka ini lebih baik. Siapa yang mengatakan itu tidak sempurna? Yang sebagian yang ada kan panggilan sanglir urusan, sanglir rasa di korban. Ya, ini saya buat ketok kabel aku kok pasal di sini malah kan. Posisi dengan jodoh aku kok mulai saya dari lahir. Sehingga ini tidak termasuk kepada aib yang tidak diperbolehkan untuk dikorbankan. Maka kita sampaikan juga, jangan sampai karena kan tetangga kita mau korbanan itu kan bukan ahlinya patus minto patus terbunyi. Terbentuk untuk kalau mau ditubuh tekan boleh panitia. Untuk udah sampai terus mau dikaget ya, udah sampai kayak merasa ini. Itu boleh ya, dipotong ekornya. Ada yang tidak boleh, ada yang bolehkan. Ya, kalau untuk pembentukan dibolehkan, karena ada jenis kambing domba ekor tebal gitu. Kalau dia dipakan ini bukan mayu daging, ini mayu itu butut ini. Kemudian terhidung, ada yang dipotong, ada yang dibuat dihilangi untuk pembentukan, maka itu tidak termasuk kepada cacat.
hal yang disembelih. Nah, ini kita dapati nanti di sini perbedaan pendapat yang tajam, dan ini sering menjadi permasalahan di masyarakat, dan ini paling sering diperdebatkan. Kita mengenal madbah atau posisi menyembelih itu di bawah jagun, Pak. Di bawah jagun. Nah, bagaimana dengan yang menyembelih di atas jagun? Jagun itu apa gitu? Kalau menjing, ada yang ekstrim, yang bulat itu mengatakan itu tidak sah karena itu tidak menyembelih pada tempat penyembelihan pada madbahnya, tetapi dia ada yang mengatakan itu menyembelihnya di bukan di leher tapi di rahang, pangkal rahang. Dan itu menganggap tidak sah. Para ulama membahas sudah dibahas. Ibnu Rus membahas seperti itu, bahwa hal itu masih diperbolehkan karena berdalil kepada hadis umum, ma'an harodama wa dzukira ismullah alaihi faqulu. Apa yang mengalirkan darah dan dibacakan nama Allah, maka makanlah. Maka kalau di atas ini dipotong terus keluar darah, maka itu masih sah. Pendapatnya seperti ini. Nanti ada yang lagi dari pendapat lain. Yang kurang berbelah. Yang bantah, ini kamu tuh betul. Dan dari sini seperti ini. Ternyata secara ilmiahnya, ketika sembelihan itu dipotong di bawah jagung, itu keempat urat itu tadi itu terpotong dengan mudah, sehingga kematian itu lebih cepat. Maka kata para ulama, menyembelih di situ di bawah jagung itu pertama lebih ringan kepada hewan karena dia lebih cepat mati. Kedua, lebih mudah bagi penyembelih karena tidak harus melakukan sembelihan yang panjang. Dan secara anatomi ternyata keempat urat itu ngumpul Pak di bawah jagung. Ini kalau kita belajar fikih itu kalau sudah mengurutkan nanti ketemu yang bodoh boleh. Apa boleh Mas? Kemudian dari keempat itu apa yang harus terpotong? Nah ini Syafi'iyah itu mempersyaratkan Pak, marik dan kulkum, trachea dan esofagus atau kerongkongan dan tenggorokan. Ini Syafi'iyah. Tapi dia ini oleh madzhab lain. Dia nggak bisa. Yang kita sekarang gitu. Kalau yang terbiasa membaca kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih hadis, nggak akan temukan itu. Sembelihan, memotong kulkum dan marik itu nggak ada dalilnya. Karena yang ada adalah apa? Memotong jalur darah. Mafara al-audaja faquluhu ma lam yakun qadra nabil au hazza dukhtin. Apa saja yang dia itu memotong, ini saya tadi awal sudah aturkan memotong dalam arti itu tidak sudah semua, tapi sudah melukai di situ dari jalur darah, maka makanlah selama itu bukan dari nab atau cakar atau kuku. Nab itu taring, kemudian dufur itu kuku atau diartikan sebagai cakar. Selama tidak dengan alat itu, maka boleh. Yang disyaratkan dipotong apa? Jalur darah. Hanafiyah mengatakan cakar-cakar musik penting dari 4 itu yang penting memotong 3. Mau 2 jalur darah dengan 1 jalur nafas boleh,
mau 2 jalur darah dengan 1 jalur makan boleh, mau jalur makan dan jalur nafas dan 1 darah juga boleh, terserah, minimal 3. Syafi'iyah mengatakan minimal 2, yang penting jalur nafas dan jalur makan. Hanafilah yang penting keluar darah. Ternyata dari para ulama, saya tidak tahu bagaimana mereka asal mulanya terus berselisih, mungkin karena tekstual di dalil. Tapi yang jelas ini Pak, dengan melihat kepada anatomi itu, kalau jangan menyembelih keluar darah, insya Allah sudah nyenggol jalur makan atau jalur nafas. Karena posisinya vena jugularis itu di kiri kanan, di tengahnya ini jalur nafas, di atasnya ini jalur makan, di atasnya lagi ini jalur darah arteri karotis. Nah, terus ini dipotong 1 jalur ini, itu terpotong 2 jalur, otomatis yang lain sudah terpotong. Nah, jadi secara teoritis niki mumet, tapi secara praktek kalau jenengan yang beli sudah keluar darah, maka otomatis pasti sudah nyenggol yang lain. Pasti sudah memotong meskipun tidak sempurna. Apakah ada yang mempersyaratkan beda? Iya, ada. Syafi'iyah kata Syekh Al-Jazari itu tidak boleh tersisa sedikit pun. Kadang terjadi di masyarakat. Boleh sinau ribut ketika boleh pedot haram. Padahal Syekh Al-Bukhari dalam Tahzib itu mengatakan tidak harus terpotong semuanya. Yang penting itu sudah dipotong. Kalau isin ngambil sidik itu sudah makanannya terpotong. Sehingga ketika nanti kita di praktek lapangan menyembelih kok tesih ada yang sisa atau dan sebagainya, selama itu sudah keluar darah, maka kita sudah paham ilmunya. Jangan kemudian memudah mengharamkan. Haram sapi, terasa kok boleh haram. Selikur juga loh Pak, dibuat-buat begitu. Sing mungkin haram benar orang yang urun. Sing urun ini waduh, logika setengah. Sahabat terus mau gitu. Nah, ternyata itu masih. Nah, termasuk juga terkadang kita di angkringan itu dapat masih bisa untung jalur nafasnya isi itu kan selama dia memang terputus jalur darahnya, maka itu sebenarnya sudah sah. Tetapi kami kalau membawa nama Juleha itu mengharuskan sembelihan sempurna 4-4-nya. Karena kalau kita sudah mengajarkan yang sempurna, jadi targetnya nilai 100, kalau tercapai cuma 70 masih lulus lagi. Tapi kalau targetnya 70, 50, jelas ini betul sah. Seperti itu. Nah, kemudian dari sembelihan tadi yang sudah memotong semuanya tadi, apakah boleh sampah itu dikuliti atau dipecah-pecah? Nah, ada pendapat yang mengatakan boleh, terus pasti kecil-kecil itu yang perlu diketok. Begitu sebelah suruh gitu, depan darah keluar, kemudian dasi diperdalam dan sebagainya. Ada yang mengatakan itu boleh, dihukumi makruh. Ada pendapat seperti itu. Tetapi ada yang mengatakan seperti misalnya Syafi'iyah tidak boleh, karena itu maknanya adalah masih hidup, belum mati. Sehingga ini urip semua ini kan ya mati apa bakal urip meneh. Lalu pakane sing dino sewengi apa bakal urip. Sehingga akan terjadi khilaf di sana. Nah, maka kalau kita dapat yang seperti itu, maka kita tahu punya makruh itu foto jadi. Pasti sesuatu itu ada masalah di sana. Meskipun halal secara syariat, tapi pasti membawa permasalahan. Nah,
Permasalahannya apa? Ternyata di zaman sekarang dijelaskan secara sains. Apa sains ini? Ilmu pengetahuan. Gitu. Jadi ketika binatang itu disembelih, kemudian dia dari tujuan menyembelih adalah ngetus getih, ngetus di paham gitu, mengeluarkan darah. Sehingga yang dihasilkan adalah pertama daging itu, bahasa kami itu asu, aman, sehat, itu dan halal. Sehat karena daging itu sudah tidak mengandung yang namanya darah, atau lebih spesifik lagi zat besi yang ada di dalam darah. Pengaruhnya apa Mas? Pengaruhnya kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi zat besi, itu efeknya apa? Efeknya zat besi akan masuk ke dalam darah. Darah menjadi kental. Nek darah kental, otomatis jantung akan memompa lebih berat. Ketika jantung memompa lebih berat, otomatis tensi sudah memakai tensi di tubuh, marahi darah tinggi. Ternyata niku Pak, darah tinggi itu penyakit yang jangkanya lama. Tetapi karena keseringan mengonsumsi daging yang seperti itu, nanti bisa ke arah sana. Makanya namanya makruh. Karena jangan gerak itu betul ditulangi dosa. Tidak ada salahnya orang itu sakit, maka hukumnya adalah makruh. Tapi makruh terus yang dari makruh itu. Kemudian bagaimana dengan binatang, misalnya ayam di RPA, baru bulan sudah ketumpuk. Ada yang mengatakan itu haram, mati mau ditumpuk. Untuk mati sudah jarang. Ada yang mengatakan orang mati ya dibeli. Nek ra dibeli jangan nambah jarang itu empat. Apa aja? Gimana? Nek bosan dibeli jangan ini kok pasti mayu. Karena dibeli betul mayu. Artinya dia sudah kekurangan daya hidup dan genetik. Kalau bahasa dia tadi. Mau tuh ditumpuk atau dibeli jarang panas itu marahin mati, kok nyebat dia mati. Itu sudah bingung kita. Gimana? Penyebab matinya itu disembelih atau karena masuk jarak panas tadi? Disembelih. Jarak panas maksudnya nyebab ini. Ini kok nantinya ya Allah, kamu jawab itu lagi. Nek pitik ketabrak lain, ini halal ada disembelih. Yo halal disembelih. Sing marahin mati ditabrak oleh mobil cepat dia mati. Nah ini betul. Kalau pitik ketabrak atau pitik gering, mungkin repot daripada mati obatnya dibeli. Misalnya benar boleh. Kalau modus makan palong londo, terus mundur dibeli itu enggak telah mati mana. Kalau saya tidak boleh sebenarnya, tidak boleh. Tapi kok konten ini oleh begitu titik itu mau, oleh mati ditumpuk, jadi oleh ini. Dalam ilmu survei bagaimana mengkomparasi ini? Jadi mau dicepetke nganggo belian kok lagi dicepetke. Yang ini sebab matinya adalah sembelihan, dicepetke dengan ditumpuk, yang mana sebab matinya ketabrak atau melarakan, dicepetke yang disembelih. Tidak compare. Maka kedua-duanya ini adalah hukumi makruh. Beda dengan Malikiyah. Malikiyah itu ayatul mustamiro. Sebenarnya murid ini tak serah mau saat began pokoknya namanya murid masih boleh disebut. Nah itu Malikiyah. Jadi apa kami sampaikan di sini itu tadi ada perbedaan pendapat para ulama. Nah, cuma saya menyampaikan sebagai guru sebelah alam yang bertujuan untuk membeli asuh. Jangan sampai kita itu mendapatkan daging yang makruh. Masih boleh Pak, masih boleh didiskusi. Kita ada dosa. Bukan ini mau dosa yang menolak kok. Jika ini hari yang mati dong lah, ya dong. Ini mau orang alam gitu. Ini kalau orang alam jadi balik seperti itu.
termasuk di permasalahan ini tentang sumsum tulang belakang. Kalau jenengan nyembelih, kemudian melihat jagal itu, yang terjadi itu, misal nyembelih ayam, pemantepen, langsung foto, haram itu, haram dari mana? Jawabannya sama dengan tadi. Yang putus dulu mana? 4 urat. Urat sembelihan kan putus dulu. Berarti itu sudah sah dalam namanya penyembelihan. Putus tulang, putus saraf belakang atau sumsum itu mempercepat kematian. Beda dengan yang namanya kopina. Kopina itu dari belakang penggal. Yang dipenggal itu yang putus mana dulu? Sumsumnya. Yang sumsum itu malah diputus menyebabkan kematian. Maka ini jadi haram. Kan podo-podo urutan. Makanya Islam itu sangat menekankan urutan. Wudu untuk salat asal wudu. Wudu untuk salat asal wudu. Asal wudu sah. Kan ada itu. Untuk wudu salat ini sah. Ya, beda urutan itu beda hukum dalam Islam. Foto-foto itu terkabeh, tapi beda urutan mana putus dulu ternyata ini beda. Nanti tidak dikiaskan dengan hukum itu. Karena itu rabi dana sah, dana rabi boten tidak sah. Ya, itu pemahaman seperti ini sudah pikir sebenarnya. Dengan parakan dimanapun insya Allah mudah untuk menghukumi sesuatu. Ada urutannya harus. Dalam bahasa pikirnya nanti ada mana syarat, mana rukun. Sebenarnya itu. Nah, kemudian permasalahan penyembelih. Penyembelih itu dipersyaratkan Muslim, kemudian dibolehkan juga ahli kitab, kemudian berakal, yang sama seluruh hal itu, yang nanti berbeda antara laki-laki dan perempuan itu ada sedikit berbeda, kemudian dewasa atau belum itu juga berbeda. Tapi saya bahas di sini. Yang paling penting itu masalah yang nyembelih itu muslim, Pak. Batasan seseorang itu muslim atau bukan, Pak? Masalah. Ini maksudnya saya dengar dari Ustaz Uji tadi. Ya, berdasarkan sholat. Meskipun ada di dalam madhab yang lain seperti Hanafiyah, itu batasannya bukan sholat, tapi syahadat. Hanafiyah itu seperti dalam fikul akbar atau dalam wasiat atau dalam ta'lim yang Tuhan Nabi Hanifah itu syahadat. Karena keislaman seorang itu dengan tasdik, kebenaran tadi. Tetapi dalam urutan fikih ternyata selain dari Hanafiyah itu kalau tidak sholat tidak mungkin nyembelih. Karena apa? Karena berdoa. Kalau Hanafiyah itu dan juga dohiri, madhab dohiri itu kalau orang tidak sholat itu keluar dari Islam, dikafirkan. Nah, cuma beda. Dalam salat zuhur ditunggu sampai asar, sampai asar pas salat dohiri mengkafirkan. Kalau Hambali tunggu sampai maghrib, karena asar sampai maghrib itu waktu qadha untuk zuhur. Kalau yang lain ada yang ditunggu 3 hari, salat orang diminta tobat. Kalau tidak nanti Syafi'iyah menghukum sebagai hukum murtad, Hanafiyah menghukum sebagai hukum had. Nah, kalau sudah dihukum sama-sama jatuh murtad, saat itu kan nggak mungkin